Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi'a'mali shalihat wa nahana an a'mali sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jawad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul atiyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiris sa'at. Wa ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bermodal iman dan takwa, maka amal ibadah yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah, sehingga dapat mengantarkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, pada tanggal 2 Mei kemarin, kita semua merayakan Hari Pendidikan Nasional. Banyak story-story di media sosial yang menuliskan bahwasanya pada tanggal 2 Mei itu kita semua memperingati Hari Pendidikan Nasional. Baik lembaga-lembaga pendidikan maupun instansi yang lain, ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya teringat dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna. Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan, walladzina la ya'lamuna, dan orang-orang yang tidak berilmu, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakallah yang akan menerima pelajaran ini. Hal di sini
pertanyaan di sini dalam ilmu bahasa dikenal dengan istilah retoris, yakni pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Kenapa pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban? Karena semua orang pasti akan bisa menjawab bahwasanya orang yang berilmu dan tidak berilmu akan berbeda. Dan ini dipertanyakan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah bukti betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan derajat manusia ketika orang itu alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang kedua yang Allah akan tinggikan derajatnya di sisi Allah, walladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Dari dua ayat ini sudah menjelaskan kepada kita kehidupan akan bisa lebih baik apabila kita memiliki ilmu. Karena semua apa yang kita lakukan itu pasti ada ilmunya di dalamnya. Sehingga pendidikan ini menjadikan sebuah indikator kemajuan sebuah bangsa. Kalau rakyatnya banyak yang memiliki pendidikan atau ilmu, maka ini menjadi sebuah indikasi bahwasanya bangsa itu adalah bangsa yang maju. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin hidupnya bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus menyertakan dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin hidupnya bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus menyertai dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus menyertai dengan ilmu. Artinya ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama itu sangat penting dan menentukan kebahagiaan kita baik dunia maupun di akhirat. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan di dalam benak kita. Pertanyaannya yang pertama, siapakah yang wajib untuk mencari ilmu? Apakah hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki? Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
kewajiban mencari ilmu itu terdapat kepada kaum muslim, kepada kaum laki-laki, wa muslimatin, dan kaum perempuan. Artinya tuntutan kewajiban mencari ilmu itu tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan pun memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Kalau kita kembali kepada paradigma lama, sering orang tua kita mengatakan, "Nak, kamu perempuan setinggi-tinggi apapun dia sekolah mencari ilmu, nanti kembalinya pasti ke rumah, nanti kembalinya pasti ke dapur." Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, madrasatul ula, pendidikan pertama untuk anak-anak kita, yang menjadi gurunya adalah ibu, adalah istri-istri kita untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, sampai batas manakah usia kita untuk mencari ilmu? Apakah hanya dibatasi kepada anak-anak remaja, atau anak-anak dewasa, atau anak-anak kecil yang masih belum tahu apa-apa? Apa hanya anak-anak itu yang diwajibkan batasan usianya? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut mencari ilmu itu mulai kita lahir sampai ajal menjemput kita. Artinya tidak ada batasan usia untuk kita mencari ilmu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mencari ilmu bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah sibuk bekerja mencari nafkah? Teknologi saat ini sudah semakin canggih. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak media yang bisa kita lakukan untuk menambah wawasan dan mencari ilmu di dalam diri kita. Kita tinggal mengklik pengajiannya Buya Ar-Razi atau kiai-kiai yang lain, itu sudah muncul di HP kita dan kita dengarkan. Itulah salah satu cara untuk kita tetap mencari ilmu sampai kita liang lahat. Kemudian cara yang kedua, kita bisa mendekati majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Para jemaah rahimakumullah, pertanyaan yang ketiga yang timbul di dalam benak kita, apakah mencari ilmu hanya dibatasi di negara kita sendiri? Apakah kita tidak boleh mencari ilmu ke luar negeri, sampai ke Mesir, Kairo Mesir, sampai Yaman, sampai Australia? Ternyata jauh-jauh hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan kita untuk mencari ilmu sejauh mungkin dengan hadisnya, utlubul ilma walau kana bisin. Carilah ilmu walaupun ilmu itu berada di negeri Cina. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, di khutbah yang pertama ini semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang
pecinta terhadap ilmu, sehingga dengan ilmu itu bisa mendekatkan diri kita taqarrub li'ila'i kalimatillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu ila syairil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma da'fal annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifa wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahil azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar.